Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram fa ya ayyuhal mustami'un ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah sebagai bentuk munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah semoga segala bentuk kebaikan, keberkahan baik dunia ataupun akhirat Allah limpah curahkan, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan wasilah cukang lantaran lungsurna ilmu Allah kepada kita bersama. Yang kedua, kita niatkan wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir semuanya diberikan panjang usia oleh Allah, sehat dohir wal batin, diberikan rezeki yang berkah serta luasnya, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, turunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian semoga wasilah berkah daripada Al-Fatihah ini Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit ataupun istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, siapapun yang sedang sakit saat ini, semoga diberikan ketabahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir yang mungkin saat ini sedang memiliki harapan, sedang memiliki doanya, sedang memiliki keinginan, mugia wasilah berkah daripada Al-Fatihah ini segala hajat doa kita selepas daripada majelis ini mugia sing diijabah kalawan ku cara Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kita khususkan berkahnya surah Al-Fatihah ini untuk seluruh santriyin wa santriyat, seluruh siswa-siswi yang Allah titipkan kepada kita untuk dididik, untuk ditarbiyah, yang punya ilmu mah Allah, yang punya hikmah mah Allah, yang maha membolak-balik hati mah Allah. Mudah bagi Allah melembutkan hati yang keras, mudah bagi Allah menerangi hati yang gelap. Tah mugia we kitu Bapak Ibunya wasilah Fatihah yang dibaca oleh guru-gurunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik lembut hati, memberikan ilmu hilim hikmah khususnya kepada seluruh santriyin wa santriyat yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila mu'alif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahi, memulai kita mengkaji kitab Safinah ini mengharapkan pertolongan daripada Allah Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang maha memberikan nikmat kecil di alam dunia. Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang maha memberikan nikmat besar di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji yang empat, lillahi, itu hanyalah milik Allah. Rabbi, sifatnya Allah yang maha mengurus, al-alamina, seluruh alam. Wabihi, dan kepada Allah saja, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala, kepada atau atas, umuri, urusan-urusan, ad-dunya, dunia, wad-dini, dan urusan-urusan akhirat. Wassalat, dan semoga rahmatnya Allah, wassalat, dan semoga rahmat Allahu Allah, wasallama, dan keselamatan, ala, itu tetap, sayyidina, kepada pimpinan kita bersama, Muhammadin, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Wa alihi, dan kepada keluarganya kangjeng Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya kangjeng Nabi, ajmaina, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya untuk melaksanakan ketaatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, illa, kecuali, billahi, dengan daya dan kekuatan dari Allah. Al-Aliyyi, sifatnya Allah yang maha tinggi, Al-Azimi, sifatnya Allah yang maha agung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Syekh Salim bin Sumair memulai kitab Safinah dengan basmalah, alhamdulillah, beserta sholawat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tabarukan kita mengikuti kebiasaan para alimil ulama. Ketika muqaddimah itu tidak jauh dari dari tiga, bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, di antara asbab berkah daripada khutbah, asbab berkah daripada takalum berbicaranya, asbab berkah daripada tulisan itu, di antaranya adalah ketika muqaddimahnya itu diawali dengan lafadz basmalah, alhamdulillah, dan sholawat. Ya, bahkan bagusnya mah Bapak Ibu yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, bismillah, alhamdulillah, dan sholawat itu menjadi zikir mudawamah yang tidak lepas daripada keseharian kita. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, di antara asbab seseorang itu hidupnya susah, sabab di antara nate teu make kan agama. Jadi agama itu tidak dipakai ajaran nate. Jadi agama itu hanya berada dalam kepalanya, hanya berada dalam tulisannya, tapi tidak ada dalam amalnya. Maka yang namanya riyadhah itu Bapak Ibu ada tiga tingkatannya teh, aya qori'an, aya amilan, aya syahidan. Izin di Nah, maka Bapak Ibu ada yang disebut dengan qori'an, ya, amilan, aya syahidan. Nah, ada
qori'an, ada amilan, ya, ada syahidan. Tuh, ayat 3 tingkat Bapak Ibu rahimakumullah. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan qori'an. Nah, apa itu qori'an? Qori'an teh yakni orang nu apal kana agama teh hanya sekedar jadi bahan bacaan saja gitu. Oh nya gitunya. Oh, kulu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar misalnya. Oh, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka maktuul barokah, maka barokah nanti akan terputus, barokah nanti akan berkurang. Oh nya, hanya sekedar oh nya hungkul gitu. Oh, naon deui nya misalna teh layan kusul malu bisodakotin bal yazdat, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah, bahkan sebaliknya akan bertambah harta itu teh dengan wasilah sedekah teh, hanya sekedar di pengetahuan saja. Qori'an eta teh disebutna maca hungkul. Bagus, bagus daripada teu apal gitunya Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama qori'an. Yang kedua amilan. Apa itu amilan? Yakni orang yang sudah tahu dan berusaha untuk mengamalkan. Oh nyanya, oh, ari amalan teh Abdul mah senantiasa diawali oleh bismillah. Mau makan teringat padamu teh ka Allah gitunya, lain ka bebende. Allahumma ya Allah gitunya, tabarukan bi bismillah, saya ngarap barokah kalawan ku basmalah. Mau minum bismillah, naik motor bismillah, naik sepeda bismillah gitu. Bahkan di antara amalan para alimil ulama itu kalau melakukan pergerakan gitunya usik malik nate nggak lepas dari lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Nah, ini bisa diamalkan nih Bapak Ibu, salah satu amalan bentengan dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk merujuk apa ya, kaidah lengkapnya ada di Tanqihul Qaul. Nah, bagusnya Bapak Ibu setiap pergerakan kita teh diawali ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin ya wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Nah, ini teh di antara bacaan bentengan. Jadi di antara fadilahnya barang siapa yang ketika akan berdiri, akan duduk gitunya, akan berjalan kaditu kadieu gitu, senantiasa tidak lepas daripada dirinya ini bacaan. Oke, biar lebih nyaman dilihatnya. Tidak lepas daripada bacaan ini teh Bapak Ibu rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahimnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka setiap orang yang mudawamah dalam setiap kegiatannya diawali dengan lafaz ini, maka akan Allah kirimkan malaikat yang senantiasa menjaga orang tersebut. Baik dari orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang mau bergibah, rek nyilakakeun gitu. Nah, maka ini diantara amalan yang kalau diamalkan mantap Bapak Ibu ya. Ini kalau bisa diajarkan juga kepada istrinya, ke suami, ke anak-anak, ke santriyin wasantriyat. Sok atau kalau mau berdiri bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mau duduk bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh, misalnya Bapak Ibu mau masuk kelas gitu kan, bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh, naon namina teh menyelesaikan pembelajaran bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, maka ketika bacaan ini senantiasa menghiasi lidah kita, nah insya Allah berkahnya nanti akan berbeda. Ada Bapak Ibu orang yang sudah baca oh nyanya kalau baca bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam itu akan dijaga oleh Allah dan amilan gitu. Sudah baca, sudah tahu dan diamalkan. Dan ada Bapak Ibu yang syahidan. Syahidan itu siapa? yakni orang yang dia tahu ilmunya, mengamalkan ilmunya dan sudah merasakan buah daripada amalnya.
Karena ada Bapak Ibu dia itu qori tahu karena ilmuna, amilan sudah mengamalkan karena ilmuna, tapi can karasa buahna. Ada orang yang dia tahu bahwa dengan sholat duha gitu rezekinya akan dicukupi oleh Allah, segala kebutuhan nanti bakal dicumponan ku Allah gitu. Kemudian dia teh sholat duha. Nah, ketika ada orang mengamalkan sholat duha kan terbagi dua, kurang lebih Bapak Ibunya ada orang yang sudah duha terus-terusan, tapi rezeki nanti hese we gitu, hutang teka bayar, token listrik ngajerit wae gitunya, cicilan jatuh tempo saja gitu. Ini teh kumaha padahal saya teh tiap hari tidak pernah lepas daripada sholat duha. Oh berarti makom nanti baru sampai amilan. Yakni orang yang baru sebatas mengamalkan tapi belum syahidan, belum menyaksikan karena buahna eta amalan. Nah, tapi ada sebagian orang yang dia itu sudah dawam sholat duhanya dan merasakan fadilah keutamaan daripada sholat duha itu. Sebelumnya misalnya hidupnya itu rezekinya sempit, rezekinya susah, nyari kerja susah gitu kan, dagang malah jadi utang, bertani malah dimakan oleh hama gitunya. Pokoknya mah sempit lah rezeki teh. Nah, kemudian dia teh ngalaksanakeun sholat duha sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Oh, tiba-tiba si rezeki teh nerekel. Nya nerekel. Kalau kata guru mah dulu nu asal ngebedul ngamonyet, tinu ngamonyet ngabuhaya cenah. Dah, apa contohnya Bapak Ibu? Ada orang itu ketika nyari rezeki teh setelan teh ngabedul. Nah, kedua ngamonyet cenanya, katilu ngabuhaya. Naon maksudna teh Bapak Ibu? Ada orang teh ngabedul, ari bedul teh naon puntennya. Kalau kita mah bagong meureunnya, babi hutan misalnya. Itu kan babi hutan kalau nyari makanan kumaha? Sagala diturub, sagala ditubruk, sagala disuruntul. Ada kebun singkong suruntul, ada kebun ubi suruntul, aya kebun cau misalnya suruntul gitunya. Oh, disuruh doko segala perkara teh. Nah, ada orang yang memang ketika mencari nafkah teh segala dicabak, nu penting mah menghasilkan. Oh, sana iya aya jualan gorengan, jualan gorengan. Oh, itu ramena jualan susu, jualan susu. Oh iya ramena jualan es krim, jualan es krim. Oh iya mah ramena jualan seblak, jualan seblak. Segala dipegang gitu. Nah, ini yang disebut ngebedul katanya. Segala dicepeng, segala dipegang, segala dilaksanakan. Yang penting mah oh, naon namina teh ngahasilkeun, nggak apa-apa tubuh capek siang malam gitu kan bekerja, siang jadi karyawan, malam na ngojek gitu kan, subuhna oh naon ngabuat cilok gitunya. Pokoknya mah walaupun tubuh letih letah, luat leet kesang, dug hulu pet nyawa gitu, nu penting mah ngahasilkeun. Itu nggak bedul Bapak Ibu. Ada nggak monyet, nggak monyet itu nerekel kan kalau monyet ya, nerekel ke atas. Ada orang yang sudah mulai fokus di salah satu bisnis, di salah satu usaha dan sudah mulai naik. Ya, kan ada orang usaha teh tidak sama gitunya. Ada orang memang nyari rezeki nate diakbarkeun nate dina dagang, ada orang nyari rezekinya teh diakbarkeun nate dina peternakannya, ada orang yang diakbarkan rezeki nate dina apa namanya karyawan, dan ini beda-beda Bapak Ibu. Tiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Maka orang yang beruntung adalah orang yang ketika masih muda sudah tahu jodoh rezekinya di mana. Jadi Bapak Ibu yang dicari itu bukan jodoh suami dan jodoh anak istri saja bukan, tapi jodoh rezeki. Ya. Kan misalnya Bapak Ibu misalnya ya punten ya nyebut merek. Kan di antara yang membuat hati lelah teh apa? Ari bertahun-tahun ikhtiar ke orang Sumedang, Ari jadi nikah dengan orang Subang. Nah, kan eta capek nya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nya kitu punten banyak faktor lah, boleh jadi tertutup hatinya daripada melihat petunjuk Allah, boleh jadi karena kolbu nate belum diterangi oleh nurna Allah. Jadi segala dicabak, jadi capek mubazir waktu. Nah, dalam tanda kutip ya Bapak Ibunya. Nah, begitu juga dalam bab nyari rezeki. Ada orang Bapak Ibu rahimakumullah sebetul nama dia itu jalan rezeki nanti misalnya di nu dagang. Tapi terus-terusan we dia teh malah ngurus hayam. Nu akhirnya apa? Ari tanaga keluarna banyak, ari rezeki yang datangnya empet-empetan. Nah, itu boleh jadi di antara asbab nate tengah jodoh gitu antara ikhtiarna dengan jalan rezeki. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah pentingnya kita teh berusaha semaksimal mungkin menjauhi maksiat, berusaha semaksimal mungkin ulah carekeun Allah agar isyarat daripada Allah teh bengras gitunya cekas kana kolbu teh.
Karena kalau kita sedang ragu daripada dua pilihan, sedang memilih di antara keraguan kita, kan kuncinya dua. Walaupun kuncinya teh tiga. Istakhir robak wastafti kolbak gitunya. Fas'al ahla dzikri. Jadi di antara kunci agar kita bisa keluar daripada setiap kebingungan kita, gundah gulana kita, yang pertama istakhir robak, nanya ke Allah. Ya Allah, hamba teh ini teh jalan rezekinya di mana? Dagang, tani gitunya, atau bisnis gitu, atau jadi karyawan, atau buat perusahaan sendiri, naroselah ke Allah. Nah, nanti turun ilham petunjuk daripada Allah. Nah, ada orang yang dia teh sudah nanya ke Allah gitunya ini teh kumaha, tapi ketika jawaban dari Allah datang, kolbuna geuneuk meuleuk-meuk. Kolbuna teh gelap, kahalang kunaon ku dosa ku maksiatna. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang yang seharusnya mah mohon maaf, misalnya di usia 30 segala aya. Misalnya gitunya punya pom bensin, punya Alfa, punya Indomaret, punya Lawson, misalnya gitunya segala nate kudu aya, tapi da gara-gara poekeun teh ya gitu, sehingga apa-apa yang sudah menjadi jatah milik nate kahalang gitu. Nah, kemudian istafti kolbak, nanya fatwa ke kolbu sendiri gitu, kemudian bertanya kepada guru mursyid atau nanya ke orang-orang yang soleh untuk minta diistikhorohan. Kadang teka temong ku urang gitu ya, Bapak Ibunya tidak terlihat oleh kita, kadang ilham itu petunjuknya terlihatnya oleh orang-orang soleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang memang saya teh di mana gitu kan, udah hampir 40 tahun misalnya kita belum tahu jati diri kita, padahal dalam Islam 40 tahun itu adalah fase di mana kita harus benar-benar matang segala rupa, dari mulai akhlak, dari mulai keilmuan, emosi dan lain sebagainya kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi. Jadi ada tikawit ngabedul, ngamonyet gitu, ngamonyet sudah mulai nerekel, ada nu katilu ngabuhaya. Ngabuhaya itu seperti buaya. Ari buaya nyari rezekinya gimana? Ya ini diam di atas, diam di sungai, tinggal calangap, tinggal buka mulut, itu burung masuk sendirinya, oh, hewan-hewan masuk sendiri, datang sendiri. Nah, ada orang yang memang sudah di makom ngabuhaya. Jadi kadang mengeluarkan tenaganya 1 senti, tapi rezeki yang datangnya 1 meter. Dia tidak lu atlet kesang, tapi rezeki nyamperkeun sorangan. Jadi rezeki itu dalam tanda kutip ngantri, ingin dimakan oleh kita. Unjukkan ke Allah, ya Allah gitu, kata beas, ya Allah kata jengkol, kangkung, peuteuy, indomie, sarimi, kan itu semuanya makhluk Allah. Tahu, tempe gitunya. Oh, lauk nila, lauk mujair, ini teh pada demo ke Allah, unjukkan ya Allah, hamba mah ingin dimakan oleh orang itu, karena dia mah orang yang soleh, dia mah yang kalau makan kemudian badannya cenghar, badannya kuat, itu kuatnya segernya teh malah dipakai ibadah ke Allah. Ya Allah, hamba mah ingin we dimakan oleh orang itu. Ya Allah, dia mah seorang suami yang soleh, yang kalau dia kuat tenaganya dipakai untuk melindungi keluarganya. Ya Allah, dia mah adalah istri yang soleha, yang pandangannya terjaga, ucapannya terjaga, telinganya terjaga. Hamba mah ingin ya Allah dimakan oleh mereka gitu. Dia mah anak yang soleh, yang pandai membanggakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Ngararanti dunia teh. Karena di antara perkara yang membuat dunia itu merasa bahagia, manakala dunia dipakai jalan ke Allah, wusul ilallah gitu. Dan yang membuat dunia teh ijid, dunia teh geuleuh, dunia teh marah ketika apa? Dunia dipakai maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa kali matahari teh unjukkan ke Allah, ya Allah, saya padamkan saja. Kenapa? Karena saya bercahaya juga, cahaya saya malah dipakai maksiat ke Allah. Bumi ingin hancur. Kenapa? Karena banyak orang yang bermaksiat di punggung saya, kan gitu. Oh, masya Allah, tabarakallah. Nah, orang-orang soleh mah Bapak Ibu, nuna mina dunia teh ngantri. Ya jiu, datang, didatangkan ku Allah. Nah, maka ada orang-orang yang ketika dia itu melaksanakan amal ibadah langsung ngagebrai. Nah, itu disebutnya syahidan. Dan ini penting Bapak Ibu, kita merasakan buah daripada ibadah itu penting. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya kita teh checklist gitunya, MY salat duha, checklist tahajud. Tah pertanyaannya karasa henteu gitu daripada padilah tahajud teh. Karasa tidak padilah daripada baca Al-Qur'an teh. Itu kalau sudah kabaca, sudah karasa, berarti sudah makom apa? Makom syahidan. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi Ibrahim saja gitunya butuh karena melihat keagungan Allah teh, butuh karena buah doa teh, butuh karena buah amalan teh.
kan dina surat Al-Baqarah gening Kangjeng Nabi Ibrahimnya unjukan ka Allah Robbi arini kaifatuh yil mauta, ya Allah perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kan dijawab ku Allah teh qala awalam tumin, he Ibrahim, ari kamu teh tidak beriman, tidak yakin bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Eh, Qala bal liyatma'inna qalbi, gitunya punten bilih lepat wartosan abdi. Percaya ya Allah, yakin 1000% atau kalau ada mah gitunya satriliun sabiliun persen Kangjeng Nabi Ibrahim tuh yakin bapana tauhid. Tapi kan lihat ma'inna qalbi kata Kangjeng Nabi Ibrahim. Tapi dengan melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu akan menentramkan kolbu, tiis kana hate, tiis jali herang panon Bapak Ibu kalau kita sudah benar-benar bisa melihat langsung, merasakan langsung keagungan Allah gitu. Masya Allah tabarakallah. Nanti si kolbu teh bakal neteg. Nya ketika Nabi Ibrahim meminta itu apa jawaban Allah? Ya sok atuhnya kurang lebih Bapak Ibunya ambil burung, dicacag, dipotong-potong, disebarkan di gunung, lalu oleh Nabi Ibrahim dipanggil lagi gitunya. Kalau bahasa kita mah he manuk tiba-tiba itu kepala naon burung yang sudah dipotong rek datang, kakinya datang, ya, pujitna gitunya getihna datang lagi set we nyambung dan hidup lagi. Masya Allah tabak. Eta Nabi butuh melihat gitunya. Nabi yang sudah tidak diragukan lagi keimanan lah kita yang imanan yang keimanan kadang naik, kadang turun, kadang ada, kadang tidak. Maka butuh melihat karena buah daripada amal itu disebutnya syahidan. Ada banyak orang yang ketika menyampaikan dalil, menyampaikan amalan itu memiliki power yang luar biasa. Itunya si ruh nate ruh ucapan nate tembus karena kolbu itu biasa nate orang yang berbicara teh sudah syahidan sudah merasakan. Sok Bapak Ibu kalau kita mendengarnya tausiah mau izatul hasanah nasihat daripada guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar baik tentang bersedekah, tentang keyakinan ke Allah, tentang jangan ingin dipuji, jangan takut walaupun dicaci sealam dunia gitunya. Kenapa gitu ucapan beliau teh nyecep karena kolbu dan beliau mah sudah syahidan. Beliau sudah benar-benar merasakan walaupun seluruh Indonesia mencaci maki gitunya ngagogoreng ariku Allah sudah diangkat deui mah narekel deui. Misalnya guru kita mah sudah ngarasakeun gitu. Sudah dibuka ku Allah gitu. Kalau ngadoa ku Allah ke Allah diijabah, butuh sesuatu kadang tanpa meminta dulu langsung dikasih ku Allah. Nah kan syahidan eta teh Bapak Ibu. Ya, pertanyaan kita kumaha? Kalau ada misalnya seorang suaminya sedang ada cekcok dengan istrinya, kata suami teh si Neng tiba-tiba baud, istri saya tiba-tiba kok marah, sedangkan perasaan saya teh tidak berkata yang aneh-aneh, tidak melakukan perbuatan yang salah, tapi tiba-tiba istri teh misalnya derjamedut ciga tutut kan gak nyaman gitu. Ah, lek nanya sieun kalah jadi pasea rek sarwana baud bisi kalah ka hog-hag gitunya galelut deui. Ah, Gusti, yang penting mas saya mencari rahmat Allah gitu. Derwe dia teh salat 2 rakaat terus maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna wa ahlana gitunya wa auladana terusnya. Oh, baca salawat apa we yang disukai gitu kan. Kan barang siapa man sholla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang baca sholawat 1 kali dirahmatan ku Allah 10 kali. Ah, ya Allah gitunya. Bagaimanapun keadaan istri, bagaimanapun keadaan saya sekarang mah hamba mah ingin we dirahmatan ku Allah. Derwe sholawat. Tiba-tiba pas beres sholawat gitunya, berdiri buka peci gitunya, pas ketika bertemu dengan pasangannya, dengan istrinya, tiba-tiba istrinya teh senyum-senyum lagi. Bager deui. Oh, berarti benernya kalau sedang ada masalah jalan keluar nanti bukan hanya sekedar diskusi, bukan hanya sekedar bicara, tapi kalau heula teng we langsung si kolbu nanti keimanan nanti beda ka Allah. Ketika ke anak teneng atau ari disuluh ke orang tua teh sing cepetnya, ari diminta bantuan teh disuruh tutup pintu meni susah, disuruh tutup jendela juga meni hararese meni talangke. Ku kita teh misalnya sudah dinasehati, der besoknya si anak teh tetep we diminta tolong tengan engke heula emak sebentar lagi tah beng langsung oh nya kayaknya mah ini saya tidak diturut oleh anak teh buah daripada dosa saya ke orang tua.
Lalu dia teh langsung tobat ke Allah. Ya Allah gitunya. Karasa sekarang mah geuning ya Allah. Kalau tidak diturut oleh anak teh sakit hati teh. Sedangkan dulu saya teh suka gitu ke orang tua juga, diminta tolong sama orang tua susah. Bahkan dulu mah saya suka ngebentak orang tua, suka melotot ke orang tua, tobat kalau orang tuanya masih ada, datang ke rumah orang tua, minta maaf gitunya, bawa makanan kesukaan, bawa barang kesukaan. Kalau orang tuanya sudah meninggal, dizarahi, minta maaf ke orang tua. Tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Nah, maka kalau yang dawam istighfar, maka akan dibuka kesulat dibuka gitunya jalan keluar ku Allah. Beres istighfar, tobat ke Allah, minta maaf ke orang tua, pas besoknya ke anak teneng, tolong dong naheurkeun cainya, bapak teh mau kopi, tiba-tiba dirig gue si anak nah sekarang anak tuh jadi nurut. Neng itu puntennya tutup pintu dirig gue. Jadi si anak teh asa hampang birit sekarang mah, asa gampang diperintah. Oh ternyata iya buah tobat ya Allah karasa. Nah, maka Bapak Ibu orang yang sudah syahidan ngerasakan gitu buah daripada amalan beda nanti teteg kolbu nanti. Bahkan getaran kolbuna ketika menasehati itu akan berbeda. Oh, maka Bapak Ibu rahimakumullah qari'an amilan syahidan. Kalau bisa mah Bapak Ibu kita teh memohon kepada Allah agar dibuka kolbu kita cekas gitunya melihat karena keagungan-keagungan Allah teh baik yang ada dalam diri kita ataupun di luar diri kita gitu. Karena nyakit tuh Bapak Ibu rahimahumullahnya kalau seandainya mohon maaf Bapak Ibu melaksanakan amal ibadah hanya sekedar ritualitas belaka belum karasa fadilahna belum karasa maunahna kadangnya ibadah teh hambar we, gitu hanya sekedar likum-likum gajeleng tidak ada ruhaniahnya itu Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi kepada pembahasan awal bahwa di antara kebiasaan para alimil ulama itu kalau membuka majelisnya membuka atau menulisnya musonif pengarang-pengarang kimusonif itu suka diawali oleh bismillah alhamdulillah dan sholawat. Nah semoga ini juga jadi bahan amal buat kita Bapak Ibunya. Jadi kalau kita ngisi jadi pembina upacara jadi pembina apel gitunya kemudian ngajar, berbicara, presentasi. Nah, baiknya mas setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung anak-anak gimana kabarnya? Jangan, itu mah sunnah saha terang gitunya. Nah, bagus nama kita tasyabuh ka ulama, kita nuturkan we ngicilik kebiasaan ulama, da ulama nuturkan kangjeng Nabi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pendek, Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu yang paling pendek itu atau yang panjang nama enggak lah itu mah yang sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ini di antara mukadimah daripada kitab Safina. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, paslun adapun ini pasal arkanul islami adapun rukun Islam. Nah, kita akan masuk ke dalam pasal yang pertama yakni arkanul islami. Faslun adapun ini pasal arkanul islami adapun rukun-rukun Islam khamsatun itu ada 5. Syahadatun yang syahadatu yang pertama memiliki keyakinan atau persaksian an la ilaha bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah itunya yang wajib disembah illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan dan bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasulullahi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus sholati dan yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'uz zakati dan menunaikan zakat. Wa saumu ramadhana dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan
Wahijul baiti dan melaksanakan ibadah haji manistato'a bagi orang yang memiliki kemampuan ilaihi kepada itu ibadah haji sabila jalannya mun kaduga di jalana tegesna boga bekelna gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara 5 rukun, 5 pondasi, 5 pilar bagi seorang muslim itu ada 5. Dari mulai syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keberuntungan bagi kita, kita tidak meninggal kecuali 5 hal ini memang sudah kita lakukan. Hanya saja yang nomor 5 itu ada elatnya. Elatnya haji itu adalah punya bekalnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang dia itu sudah punya bekalnya, sudah manjing gitunya, sudah punya ongkos untuk haji, kemudian tetap dia tidak menunaikan haji, naudzubillah, di antara ancamannya bisa mati dalam keadaan Yahudi. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu jangan sampai Bapak Ibunya kita teh untuk hal-hal yang sekunder bisa, hari hal yang primer yakni melaksanakan haji tidak mampu. Nah, itu bahaya Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan dulu saya sering dinasihati cenah ulah nepi ieu nya ari urang teh misalnya kendaraan boga gitunya itu ieu bisa ari rek haji mung misalnya teh karena lebar, nah itu hati-hati. Nanti kalau ada orang deh sudah daftar minimal misalnya sudah punya kursi haji gitu, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus gitu, keyakinan ke Allah naga bagus, nah maka akan mulai beda nanti karena kehidupan nanti masagi bakal netep dina bagus dina karakterna, bagus dina rezekina gitunya, bagus dina kehidupan keluargana, moal ting owah gingsir gitu. Walaupun memang manusia tidak akan diam di satu martabat gitunya, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D gitu. Tapi moal ieu teuing naon namina teh nya moal drastis teuing lah gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Akan stabil kasarna mah kalau orang sudah punya yang 5 ini. Nah, yang mana namanya teh hijul baiti itu ada elatnya, bagi yang mampu saum Ramadan juga ada elatnya, yakni bagi yang mampu Bapak Ibunya. Kemudian zakat juga ada elatnya, yang tidak ada elatnya itu adalah iqamus sholati dan syahadah. Syahadat itu keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan ke Rasul. Jadi 2, tidak boleh gitunya saya mah ka Allah we mung ka Kangjeng Nabi mah batal. Ka Kangjeng Nabi saja ka Allah tidak batal. Maka kudu masagi keyakinan ke Allah dan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di antara asbab seseorang itu menjadi kafir murtad daripada agama Islam, yakni dia teh ka Allah tapi ngahina karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngahina karena sunnah Kangjeng Nabi. Misalnya tahajud teh sunat, tapi kalau ada orang sampai tarkul hormat karena tahajud bisa murtad. Pokoknya mung orang mah tahajud teh saumur hirup mung karena tahajud. Itu teh kudu syahadat deui bisa murtad. Gitu. Nah, yang kedua iqamus shalah, yakni salat mah teu aya elatna. Elatna apanya? Maot meureun kitu. Selama mukhalaf, selama wajib salat gitu, walaupun sakit tetap wajib salat. Gimana misalnya teh tidak bisa wudhu, nya tayamum, nggak bisa tayamum, hormatil waktu. Kan ada orang Bapak Ibu rahimakumullah dia itu sholat, tapi untuk wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, bahkan di tubuhnya penuh dengan najis, kumaha sholatnya, nya tayamum saja. Mirip ada orang Bapak Ibunya di kereta gitu, di kereta teh masuk waktu duhur, mau wudhu airnya nggak ada, mau tayamum debunya juga nggak ada, mau sholatnya nutup aurat celananya juga bolong, misalnya teh nyari sarung nggak ada, ngadap kiblat juga nggak bisa, ada rel nate muter-muteran, kumaha. Sholatnya apakah tidak wajib? Tetap wajib. Hanya disebutnya nanti teh sholat lihurmatil waktu, sholat ku ngahormat waktu, tetap wajib sholat di waktunya. Yang mana nanti kalau sudah rine, sudah nyantai dan bisa wudhu lagi, bisa nutup aurat, maka sholat yang tadi di kodo gitu. Karena kalau sampai dalam waktu sholat itu lepas tidak melaksanakan sholat, maka dia sudah melaksanakan dosa besar. Kalau wafat, naudzubillah bisa wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh. Bahkan Bapak Ibu di antara hikmah daripada Isra Mi'rajnya ayat teh
kita diajarkan kembali untuk bersama-sama memperhatikan sholat kita. Karena di antara musibah umat, musibatul ummah an sholatiha, di antara musibah umat dina sholat nanti ayat 5. Yang pertama tarkus sholati bikasroti sabab. Yang pertama ketika sudah banyak umat Islam yang sudah ringan meninggalkan sholat. Sholat subuh kesiangan, sholat duhur di pekerjaan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, gitu. Sholat isya ketiduran, hudang-hudang di kuburan, nalang sasabab nyorangan, taya amal numaturan. Oh, lo bawa alasan teh. Sedangkan Bapak Ibu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin, negakeun kana sholat, negakeun kana agamana. Waman tarokaha faqad hanamadin, yang meninggalkan sholat menghancurkan agamana. Maka di antara indikator gitunya kehidupan seseorang mah dilihat sholatna acak-acakan mual jauh, hirup nage acak-acakan. Sholatna rapihnya maka hidup nage insya Allah bakal rapi. Oh, dina naonnya abdi kamari teh astagfirullahaladzim. Ta'limul muta'alim ya. Dina kitab Ta'limul Muta'alim di antara amalan yang paling hebat narikana rezeki teh naon? Salat gitunya, yang mana salatna teh rapih syarat sahna, rapih rukuna, dugikeun ka rapih sunah abad, sunat hayatna. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu dia itu melaksanakan sholat tartib luar biasa. Dohiron wabatinan. Apal kana ilmuna 8 syarat sah sholatna apal, 17 rukun sholatna apal, pasunatan dilaksanakan. Jangankan pembatal yang 14, pamakruhan juga tidak dilaksanakan rapi gitunya. Ditambah ketika dia sholatnya hudurul kolbi, si kolbuna teh hadir. Asa diliput ku sama basorna Allah teh gitunya, asa ditetep ku Allah teh, asa aya dina kudrohna Allah teh karasa gitunya. Nah, maka kalau ada orang sampai dohir batina sholatnya bener-bener gitu, maka eta tajlibu rizki yang paling akwa, yang paling kuat, yang paling hebat karena narik rezeki. Dan di sini bisa ngambil mafhum mukhalafah. Kalau ada orang rezeki nate susah, nah eta meureun sholat nate acak-acakan. Jangankan karena khusyuk, syarat sah juga tidak tahu. Kadang wudhu belum rapi. Jangankan wudhu, adus we Bapak Ibu. Kadang adus juga belum tahu. Ya, bagaimana adus yang tartib, bagaimana adus yang sampurna. Ya, bahkan kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah mah gitu kan sampai dijelaskan kalau ombeh teh apa ya, cebok teh harus sambil ngeden. Kenapa? Karena yang namanya apa anus gitunya. Kalau para santri menyebut nakerod salawe, itu si anus teh disebutnya teh anggota dohir yang wajib terbasuh. Sampai hal-hal yang remeh-temeh detail itu dibahas. Kenapa? Karena ulama nyaah ke kita, ulama teh sayang ke kita. Kalau adusnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka kalau orang yang sedang junub kan hurima yahrumu haram nanti sabarah sitatun kan 6. Orang yang masih junub Bapak Ibu haram sholat, haram tawaf, haram maca Quran, haram bawa Quran, haram diam di masjidnya di antara nanti. Nah, kemudian ada orang yang dia itu masih junub bersolat, maka sholatnya dosa. Kemudian tawafnya malah jadi dosa. Diam di masjid malah jadi dosa. Tuh, Allah Allah Allah. Maka ketika para alimil ulama teh menjelaskan ya gitunya sing tartib rukun dina adus teh apa, rukun dina wudu teh apa gitu ya. Kemudian sholat syarat sahnya teh bagaimana, ucapan-ucapan atau bacaan sholat yang sah itu bagaimana. Maka kan di Sapinah mah Bapak Ibu sampai di benjer beaskeun gitu. Di Napatihah tasydidnya ada berapa? Di solawat tasydidnya ada berapa? Minimal sedang sholatnya ingat karena tasydid. Oh, keda ulah atahiyatu tapi at-tahiyatu gitu. Jadi jangan sampai lagi sholatnya baca Fatihah teh Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini kan menghilangkan tasydid di atas ro. Harusnya teh Bismillahirrohmanirrohim gitu. Kurang lebih Bapak Ibunya. Nah, maka kalau orang sudah mulai rapi sholatnya, nanti bakal rapi juga kehidupan. Nah sekarang mah Bapak Ibu bahkan ada orang yang memang jangankan ngarapihan sholat, nada ngalaksanakeun age henteu gitu. Oh, maka saurpun guru mah jang musibah zaman ayeuna teh rezeki di teang ari Allah nu boga rezeki di jauhan euy cenah kitu.
Jadi musibah nanti apa? Nyari rezeki, ari Allah yang punya rezekinya dijauhi. Nyari cinta suami, ari Allah yang punya hati suami dijauhi. Nyari hatinya anak, ari anak punya siapa? Punya Allah. Der Allahna malah dijauhi. Ya susah we hirup nate. Sebab alam dunia jeung saeusinanya tunduk karena kudrohna gitu Allah Subhanahu wa taala. Tuh, hiji Bapak Ibu tarkus sholati bi kasrati sabab. Yang kedua tarkus sholati walam yashur syai'an. Yang kedua itu meninggalkan sholat disertai tidak ada penyesalan dalam hatinya. Inna minar rijali bahimatun sima'un wa mubsirun fitonun idza asabatu musibatun fi malihi wa idza asabatu musibatun fi dinihi lam yash'ur kan gitu. Aya manusia yang kalau menimpa musibah pada hartanya, pada dunianya dia teh bersedih, tapi kalau musibah itu menimpa pada agamanya, dia tidak merasa bersedih sedikit pun. Jadi kalau kehilangan dunia, jangankan perkara yang besar, kehilangan perkara yang kecil pun disedihinya gitu. Jangankan kehilangan mobil, jangankan kehilangan sepeda, leungit 2.000 kototan koteteng kadi itu dia dicari. Mana duit 2.000? Mana duit 2.000 nya? Jangankan kehilangan yang besar, kehilangan sendal cepit sedih rieuh. Alah ka mana sendal mangkaning karek meuli. Rieuh nya bab dunia. Tapi bab akhirat, jangankan kehilangan perkara yang kecil, kehilangan perkara yang besar pun biasa. Jangankan kehilangan tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Kadang subuh, duhur, asar, maghrib, isya tertinggal, merasa baik-baik saja. Ya, kehilangan ngaji, baik-baik saja. Kehilangan kesempatan bertemu dengan guru, biasa-biasa saja. Kehilangan bisa hadir di majelis ilmu, biasa-biasa. Biasa, kalau ngitan bab naon bab akhirat. Nah, ini musibah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena disampaikan bahwa man tayas idza sarrat hasanatuka wasaat kasayiatuka fa anta mu'minun. Kalau kebaikan membuat kita bahagia dan kemaksiatan membuat kita bersedih, fa anta mu'minun, maka saksikanlah engkau masih ada iman dalam hatimu. Kan gitu dalam keterangan. Nah ini mah tidak ada merasa bersalah dalam sedih dalam hatinya. Orang ninggalin sholat, orang tertinggal ibadah dalam kolbuna masih ada sedih, lumayan. Aduh, kaduhung teu tahajud, kaduhung teu duha gitu. Eta lumayan daripada orang los we gitunya teu ngalaksanakeun ibadah dalam hati tidak ada sedih menyesal sedikit pun. Karena Bapak Ibu kadang orang itu berubah dari rasa sesalnya. Subhanallah. Saya dulu pernah curhat ke guru kurang lebih ajengan naon aduh saya teh beres ngaji teh kedua lagi ibadah teh tahajud bolong-bolong bahkan mah istiqomah istiqomah teh lain istiqomah tahajud istiqomah teu tahajud dulu mah istiqomah teh di duha sekarang mah istiqomah teh tidak duha duh ajengan malu gitu tapi subhanallah dan nasihat dari guru solehnya subhanallah Allahu yarham beliau sudah meninggal. Apa jawaban beliau? Jang walaupun engkau tehnya belum bisa tahajud, minimal hayang tahajudna ulah leungit. Sanajan maneh teh can bisa duha, minimal hayang duha na teh ulah leungit. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang belum bisa sholat tahajud, minimal ingin tahajudnya jangan sampai hilang. Kalau orang belum bisa sholat duha, minimal ingin sholat duhanya jangan sampai hilang. Kalau orang belum bisa hidup benar, yang penting ingin hidup benernya jangan sampai hilang. Kalau orang belum bisa membahagiakan orang tuanya, minimal dalam hati hayang we ngabahagiakeun Gusti abdi teh hoyong nama masihan apansa ka sepuh teh. Ingin nyama ngasih pajero ka orang tua teh. Tapi da bagaimana liek eueuh ragap teu aya, ingin maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Tapi dengan irodahnya, dengan keinginannya iradatus soliha, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi ingin ngasih maka orang tua, eta dari iradatus soliha, keinginan yang solehnya itu akan jadi barokah. Sampai dalam kitab Usfuriyah kan ada orang yang dia itu fakir miskin tiap lewat ke tumpukan pasir dia teh mikirnya gini, seandainya tumpukan pasir ini beras mau saya bagikan ke masyarakat yang ada di sini. Ingin itu saja padahal kan dalam asnaon ilmu dunianya kan nggak mungkin gitunya tinu kesik jadi deas gitu. Tapi karena dia senantiasa mikirkan gitu Allah kirim malaikat untuk mencatat pahala sudah bersedekah satu gunung, satu tumpukan beras. Padahal kan baru keinginannya saja.
Hikmahnya apa? Jangankan sudah beramal, baru inginnya saja itu akan berkah. Nah, orang di nomor 2 teh eueuh pulungan sudah mah dia teh meninggalkan ibadah, nyeri meninggalkan ibadahnya juga nggak ada. Sudah mah dia teh meninggalkan amal soleh gitunya, sesal meninggalkan amal solehnya juga nggak ada. Nah, ini mah daya pulungan kermah tidak tahajud, ingin tahajudnya juga nggak ada. Nah, ini nggak ada daya pulungan gitu. Kedua, yang ketiga adalah tarkus sholati bitarkil hurmat, meninggalkan sholat disertai dengan menghina syariat sholat. Nah, iya mah murtad ke Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak sholat disertai dengan ngahina karena sholat. Contoh nate, kernaon sholat, tetangga ge sholat hirupna susah. Ai tetangga nu itu mah teu sholat tinggali hirupna gitu. Bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah. Kernaon orang sholat hirup susah keneh kan gitu. Hirup susah wae misalnya teh. Maka ieu murtad itu. Atau ada orang yang berkata, ya yang penting mah hati bersih, baik kepada sesama gitunya, kasih sayang, suka memberi, suka berderma, nggak apa-apa ya, nggak sholat juga, tapi tos murtad ngahina karena syariat. Yang keempat adalah qiyamus sholati bi ghairi ilmin, sudah suka melaksanakan sholat tapi tidak disertai dengan ilmu sholat. Maka terkadang setan tidak menghalangi kita untuk sholat, tapi setan menghalangi kita untuk mencari ilmu sholat. Jadi kadang cek setan teh kop kang cenah salat, tapi pomanya ulah neang ilmu kana salat mah. Meh naon? Meh akang acung-acungan salat tapi akang teu karasa manfaat tina salat. Sabab salatna akang jauh tina ilmuna. Takbiratul ihramna salah, Fatihahna salah gitu. Kenapa salah? Padahal salatna sudah belasan tahun, padahal salatnya sudah puluhan tahun. Ya karena digoda ku setan, dihalangan. Ulah kang ulah ngaji. Itu kan tos aya sapinah ulah didengekeun lah keur naon lah. Mending yo we urang mah naon ngalakukeun ngalakukeun mending ulin nya mending ngobrol ulah didenge itu mah nya. Nah, itu cara setan we meh salat kita na teu dielmuan akhirna teu karasa buah tina salat. Dan nomor 5 apa? Balal walidu min sholati auladi, ketika orang tua sudah tidak peduli terhadap sholat daripada keluarganya. Dayus teanya di antara orang yang tidak akan mencium bau surga itu adalah kepala keluarga atau suami yang abai terhadap agama daripada keluarga. Nah, istri anaknya tuh sholat diantepkan. Insya Allah Bapak Ibu ya di antara kita mah enggak lah, enggak sampai ke sana. Cuman yang jadi evaluasi, sok berapa kali Bapak Ibu kita misalnya ya seorang suami memeriksa sholat istri, berapa kali kita seorang ayah yang memeriksa sholat daripada anak-anaknya. Ya, tapi kalau kita teh tamelar gitunya nggak pernah tuh meriksa wudhu istri dan anak, nggak pernah khawatir terhadap sholat istri dan anak. Ya sholat pamajikan budak tengah baheula bener tentunya syarat salatna bener tentunya rukun salatna. Tah minimal atau kita teh aya kakeung kadinya. Kenapa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, setiap kita itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas siapapun yang ada di bawah kepemimpinan kita. Masya Allah. Semoga Bapak Ibunya wasilah barokah majelis ini, wasilah berkah bulan Rajab yang mulia ini, semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini bersama seluruh orang tua, guru-guru, keluarga besar, turunan kita, santri-santri kita, sing diringankan dohir batin untuk senantiasa berada dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun tambahan ataupun mungkin sanggahan. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikannya di kolom chat atau raise hand. Kalau tidak ada, kita tutup Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya beserta seluruh kru yang bertugas memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Oh, ada yang bertanya. Ustadz Punten mau bertanya, namun Punten tidak sesuai tema. Kalau hadas junub, apakah diharuskan langsung mandi? Eh, Kalau sudah junub, baiknya mah ini menurut pandangan saya, baiknya mah jangan langsung mandi, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena khawatir nanti ada air mani susulan yang keluar. Yo, gara misalnya gitunya sudah berhubungan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya rada rada ekstrim da ari pikih mah kudu sabeunjeur beasna nya kudu
naon eces bentes pertela kemang boleh di sana gitu. Misalnya ada orang beres berhubungan ya, beres berhubungan nate ngambil nate pada subuh berhubungan suami istri. Beres-beres misalnya teh punten deh jam setengah tujuh. Beres berhubungan setengah tujuh, bet langsung mandi. Oh, mandi nate misalnya 15 menit udah pakai baju, ya udah rapi. Jam 7 pas mau naik motor, nggak bereset bekas air mani keluar lagi kan wajib mandi deh. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan beda, ada dua kondisi. Kalau perempuan keluar sisa air mani gitu ya, setelah berhubungan, itu bisa wajib mandi lagi, bisa enggak. Bisa wajib mandi lagi kalau apa? Kalau si perempuan itu ketika berhubungan itu apa namanya ejakulasi si perempuannya juga orgasme. Nah, maka wajib nanti si perempuan mandi lagi ketika keluar sisa air mani. Kenapa? Karena itu percampuran antara mani istri dan mani suami. Tapi ketika berhubungan itu si istrinya tidak ada orgasme, tidak ada ejakulasi, hanya suami saja, maka ketika ada sisa air mani yang keluar daripada si istri, itu ya murni air mani daripada suaminya saja dan itu tidak wajib mandi bagi perempuan. Nah, maka Bapak Ibu kan rada repot gitunya beres berhubungan mandi gitu kan tiba-tiba si air mani yang tersisa masih kena ada di saluran netes lagi keluar deui kan harus mandi lagi repot. Nah, maka kalau saran saya mah kalau sudah junub, ada junub misalnya dibersihkan dulu kemaluan, kemudian berwudu, rehat dulu. Rehat dulu jadi ada space waktu gitunya mau apa namanya istirahat dulu mau kumaha kurang lebih misalnya setengah jam udah bener-bener asa keluar sampurna dipipiskan dan sebagainya gitu. Nah, baru mandi seperti itu karena memang khawatirnya ada apa ada bekas air mani yang keluar gitu ya. Nanti ada urutannya mandi yang bagus karena mandi yang bagus itu mandi junub teh naon cingekeng apa jongkok duduk berdiri bagusnya mah gitu. Jadi jongkok dulu ombe cebok kemudian wudhu udah wudhu mandi. Nah nanti ada tahapan-tahapan itu yang bagus nanti. Semoga bisa terbahas di suatu saat. Ustadz Hapunten boleh diulang musibah umat Islam yang 5 tadi tertinggal. Yang kelima itu balal walidu min solati awladih. Ketika orang tua gitunya abai terhadap sholat daripada anak-anaknya. Seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hapunten lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang belum di screenshot dulu kanggo laporannya. Insya Allah nanti recordingnya disampaikan via YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.